menjadi ketua dunia persilatan. Ketua Kaipan sebelumnya juga begitu. Kenapa tiba giliran ketua Jiao yang terkenal ini? Tadi udah dimatiin TV. Jim, ayo cepet ayo ke kamar yuk. Ada apa, Bun? Ayo ke kamar. Kenapa, Bun? Yuk. Assalamualaikum Bro Gokil. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Firman, masih di channel Firman Gokil yang akan selalu membawakan cerita-cerita horor yang diangkat dari kisahnya. Kebetulan pada kesempatan kali ini cerita horor yang akan dibawakan adalah cerita pengalaman kisah nyata saya pribadi. Jadi ceritanya pada waktu itu saya baru saja menikah dan saya memilih untuk mengontrak satu rumah supaya saya bisa belajar hidup mandiri bersama istri saya. Awal mulanya di rumah itu biasa saja. Saya tidak merasakan hal-hal yang aneh. Hingga sampai 1 minggu saya di rumah itu, istri saya mulai merasakan hal-hal di luar sana. Dari mulai suara-suara sampai mimpi buruk dan sebagainya. Jadi yang pertama merasakan hal-hal yang aneh yaitu istri saya. Pertama saya tidak menggubris istri saya, walaupun istri saya hampir setiap hari bilang sama saya kalau dia sering mendengar suara-suara memanggil di malam hari, sering mendengar suara langkah, anak kecil berlari-lari, dan sebagainya. Masih banyak hal-hal aneh yang istri saya rasakan. Pas kebetulan pada waktu malam itu, saya lagi menonton televisi. Dan kebetulan pada waktu itu saya lagi menonton acara bola. Seru banget ya ini. Wah, ayo serang. Wah, serang terus. Wow. Akhirnya tim kesayangan saya menang juga nih. Dikarenakan sudah larut malam dan acara bolanya pun sudah selesai, maka pada waktu itu saya berniat untuk tidur dan saya mematikan televisi. Jam berapa ini? Udah jam 10. Udah ngantuk juga nih. Tidur aja. Selang beberapa menit kemudian, sewaktu saya mau tidur, terdengar dari ruangan televisi suara televisi menyala kembali. Pada waktu itu saya mengeceknya ke ruangan televisi dan ternyata benar, televisi menyala kembali. Duh, ngantuk banget nih. Udah malam juga kali ya. Mending tidur ah. Kok TV nyala lagi? Perasaan tadi udah dimatiin. Bun. Apa? Apa TV kita error ya?
Enggak error. Emang ada apa? Tadi itu sama ayah tuh TV itu dimatiin. Ya udah matiin lagi aja. Enggak, kok sekarang nyala sendiri? Ya udah matiin aja. Ya udah, bareng yuk. Akan menjadi milikku. Ah, TV kok nyala lagi sih? Muda bolong. Perasaan tadi kan udah dimatiin. Pemenanglah yang berhak. Pada waktu itu saya tidak mengira yang aneh-aneh. Mungkin itu ada yang error dari TV-nya ya. Sewaktu saya lagi mengecek televisi, istri saya mengikuti saya ke ruangan televisi tanpa saya ketahui. Pas begitu masuk ke ruangan televisi, selesai saya mematikan televisi. Ternyata istri saya melihat sesuatu di pojok di pinggir televisi. Istri saya pun merasa ketakutan dan langsung mengajak saya untuk masuk ke kamar tidur kembali. Dan menjadi ketua dunia persilatan. Ketua Kaipan sebelumnya juga begitu. Kenapa tiba giliran ketua jauh yang terkenal ini? Tadi udah dimatiin TV. Jim, ayo cepet ayo ke kamar yuk. Ada apa, Bun? Ayo ke kamar. Kenapa, Bun? Yuk. Sampainya di kamar tidur, istri saya menceritakan apa yang tadi dia lihat. Dan ternyata istri saya di ruangan televisi melihat satu sosok wanita berambut panjang dan memakai baju putih. Mungkin itu yang dinamakan kuntilanak. Bun, sebenarnya tadi lihat apa sih? Tadi Bunda lihat sosok Sosok apa maksudnya, Bun? perempuan. Maksudnya hantu? Iya, di pinggir ayah tadi. Emang ayah nggak lihat? Enggak lah, saya kan nggak bisa lihat. Pada waktu itu saya pun kaget. Ternyata posisi makhluk tersebut ada di sebelah saya. Tapi saya berusaha untuk menenangkan istri saya supaya istri saya tidak merasa ketakutan. Di sana istri saya malah terus bilang takut sama sosok tersebut. Dan akhirnya saya pun merasa jengkel dengan teror tersebut. Sampai akhirnya saya bilang sompral. Saya bilang langsung kepada makhluk tersebut bahwa jangan ganggu terus istri saya. Kalau berani, lebih baik sama saya. Pada waktu itu pun seketika ada sesuatu hal yang aneh terjadi. Tas yang ada di atas lemari yang saya simpan rapi-rapi ternyata bergeser dengan sendirinya sampai jatuh ke pundak saya. Di situ pun saya kaget bahwa di rumah itu benar-benar ada penunggunya. Itu ganggu banget sih ya. Ya udah sekarang mending tidur aja deh. Ih, tapi nggak bisa tidur, takut. Ih. Sosok ganggu amat ya. Sosok yang ada di sini kalau berani jangan ganggu istri saya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa jatuh ya? Gak tahu, makanya jangan sompral kalau ngomong. Jadi marah sosoknya, tahu? Berarti sosok itu beneran ada, Bun. Iya kan, bener kan? Gak percaya sih. Ya udah deh. Kita jangan dipikirin deh. Mending kita tidur aja yuk. Yuk, ayo tidur aja. Setelah kejadian itu, saya pun baru percaya apa yang selama ini istri saya bicara. Dan akhirnya kita sampai tidak bisa tidur semalaman itu. Tapi akhirnya kita paksakan untuk tidur walaupun susah tidur. Dan alhamdulillah
kita bisa tertidur sampai pada waktu jam 3 pagi. Saya berangkat kerja seperti biasa, dan saya pun meninggalkan istri saya karena dia masih tertidur pulas. Setelah saya pergi, terjadi lagi hal aneh di luar nalar pada istri saya. Waktu itu istri saya terbangun, dan ketika terbangun ternyata sosok yang semalam mengganggu sudah ada di depan tempat tidur istri saya. Dan akhirnya istri saya pun menjerit histeris sampai pingsan. Dan waktu pun sudah siang. Pada waktu itu saya pulang kerja, sampainya di rumah, ternyata di rumah ada banyak orang. Ternyata istri saya katanya pada waktu subuh tadi mengalami pingsan. Sudah itu istri saya bercerita kepada saya kejadian subuh tadi, dan saya pun akhirnya memilih untuk meminta bantuan dari orang pintar untuk mengusir sosok tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya rumah itu sudah dibersihkan dari sosok tersebut. Semoga pada video kali ini ada hikmahnya untuk kita semua, bahwa di setiap tempat, maupun itu rumah ataupun tempat yang lain, kita harus mengawalinya dengan syariat aturan Islam. Di antaranya kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan salam apabila kita masuk rumah maupun ada orang ataupun tidak. Saya Firman, wassalamualaikum. Dengan kereta malam